Thank you. Tengah tadi. Ya, saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam bagi kita semua. Kami dari Satuan Tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Disease 19 atau COVID-19 akan melaporkan perkembangan penanganan virus ini di Sumatera Utara, termasuk di 33 kabupaten kota. Untuk itu kami akan melaporkan secara ringkas kepada kita semua. Sampai dengan hari ini, setelah kita menetapkan siaga darurat sejak tanggal 16 Maret 2020 dan sampai nanti berakhir untuk siaga ini tanggal 30 Maret, maka terjadi perkembangan-perkembangan yang sangat drastis, sangat signifikan terhadap perkembangan virus ini. Walaupun kami saat ini sedang mempertimbangkan perpanjangan daripada status siaga darurat ini hingga nanti di 29 Mei 2020. Sebagaimana juga pemerintah pusat juga telah memperpanjang status darurat ini sampai dengan 29 Mei tahun 2020. Nah, tentunya juga di tingkat provinsi, tepatnya di 33 kabupaten kota, saat ini sudah 28 kabupaten kota di Sumatera Utara menetapkan status siaga darurat dan sudah juga dibentuk gugus tugas masing-masing. Tentunya secara hierarki nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota, ini kita terintegrasi penanganannya sesuai dengan perintah Bapak Presiden Republik Indonesia dan perintah Bapak Gubernur Sumatera Utara. Untuk menyikapi ini, pemirsa, kita dibantu juga oleh teman-teman dari TNI, teman-teman dari Polri, teman-teman dari Forkopimda, termasuk Kejaksaan, juga advokasi dari BPKP untuk perencanaan dan penganggaran, kemudian juga bantuan partisipasi daripada dunia usaha, pihak-pihak rumah sakit yang ada di Sumatera Utara yang sekitar 206 rumah sakit, kemudian juga pihak-pihak lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kebencanaan sosial, kemanusiaan dan lingkungan hidup. Nah, ini yang terintegrasi penanganannya. Pemirsa sekalian, saya akan menyampaikan data sementara status pukul 5 sore ini tanggal 24 Maret 2020. Dari sumber resmi kami, saya ulangi dari sumber resmi kami, media center, posko utama, dari semua rumah sakit yang terorganisir dalam media center, termasuk dari Rumah Sakit Haji Adam Malik, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Perkebunan, rumah sakit swasta, dan rumah sakit lainnya. Pada sore ini dapat kami laporkan update data pasien terkait COVID-19. Pasien dalam pengawasan yang dirawat saat ini berjumlah 53 orang. Kalau kemarin 50. Ya, jadi hari ini saya ulangi, pasien dalam pengawasan itu dirawat saat ini ada 53 orang. Ini berada di 24 rumah sakit dan di 6 kabupaten kota, yaitu Kota Medan, Deli Serdang, Langkap, Toba Samosir, dan Serdang Bedagi. Ini PDP. Nah, sampai hari ini yang COVID-19 negatif ada 8 orang. Kemudian kami laporkan terjadi kenaikan pasien yang positif. Kalau kemarin ada 2, hari ini bertambah 6. Jadi dari 8 ini 1 sudah meninggal dunia. 7 orang lagi dirawat. Saya ulangi, positif menjadi 8 kumulatif, 1 meninggal dunia dan 7 orang dirawat. Sementara pasien atau orang-orang yang dalam pemantauan yang melapor
ke berbagai rumah sakit, ini tercatat menjadi yang cukup signifikan, angkanya 1.391. Terjadi kenaikan dari sejak semalam itu 763. Jadi itu hampir 89% terjadi kenaikan. Ini yang kami laporkan. Nah, dari 1.390 ODP ini, orang dalam pemantauan, itu yang paling banyak sesuai dengan pertanyaan masyarakat kepada gugus tugas itu adalah di Kota Medan, kemudian di Deli Serdang, kemudian di Pematang Siantar, kemudian Asahan, kemudian Kota Binjai, kemudian Pak Barat, dan seterusnya, sehingga berjumlah 1.391 orang dalam pemantauan yang melapor kepada berbagai rumah sakit. Jadi itu update data pasien terkait COVID 2019. Pemirsa sekalian, kami sampaikan pada kesempatan juga untuk mengantisipasi lonjakan data PDP, termasuk juga data ODP, maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Bapak Gubernur Sumatera Utara telah dengan sigap dan cepat mengantisipasi ini, terutama di dalam mengantisipasi kenaikan pasien PDP dan pasien ODP. Hal-hal yang telah dilakukan, ya, yang pertama kita sudah menyiapkan di samping rumah sakit yang 206 tadi, kita juga telah menyiapkan rumah sakit rujukan untuk evakuasi utama pada rumah sakit GL Tobing atau PTPN 2. Ini sudah kita siapkan. Insya Allah besok pagi sudah bisa difungsikan sebanyak 49 ruang isolasi. Itu rumah sakit rujukan yang sudah kita siapkan. Kemudian rumah sakit Marta Priska 2 unit itu sudah kita siapkan, sedang kita siapkan 230 kamar isolasi. Kemudian rumah sakit Sari Mutiara ini sudah berjalan untuk pasien rujukan ODP 25 kamar. Nah, saat ini kita sedang mempersiapkan juga Wisma Atlet milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kita persiapkan 99 kamar isolasi. Kita berdoa 2-3 hari ini akan bisa difungsikan rumah sakit Mutiara, Sari Mutiara, rumah sakit Marta Priska dan Wisma Atlet. Termasuk juga kita mencadangkan pusat pendidikan latihan Badan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara ada 81 kamar. Sehingga persis sampai hari ini kita sudah menyiapkan 484 kamar isolasi dari rumah-rumah sakit yang selain yang sudah dijadikan rujukan PDP maupun ODP. Jadi sudah ada 500 kita siapkan. Untuk cadangan kedua, bila terjadi eskalasi kenaikan baik pasien PDP maupun ODP, itu kita sudah menyiapkan 500 sampai 1.000 kamar. Bahkan nanti kalau kondisi tidak merugikan kita atau terjadi eskalasi, ini hotel pun akan kita jadikan tempat rumah sakit. Kemudian juga diklat-diklat lainnya, baik itu milik kementerian lembaga maupun milik pemerintah provinsi. Jadi kita untuk cadangan kedua akan mempersiapkan sampai 1.000 kamar isolasi. Termasuk juga gugus tugas bekerjasama dengan berbagai institusi kesehatan, ID dan sebagainya, menyiapkan tenaga medis dan paramedis untuk rumah sakit rujukan tadi ini. Kita juga sedang dan akan melatih tenaga-tenaga medis dan ini untuk bisa menangani penanganan pasien COVID-19. Jadi kalau yang selama ini dokter spesialis paru memahami penanganan COVID ini, maka kita akan merekrut semua dan akan melatih tenaga-tenaga dokter lain dan paramedis untuk mengetahui penanganan pasien COVID-19 ini, yang nantinya para dokter dan tenaga medis ini akan kita distribusikan ke rumah sakit rujukan evakuasi utama yang tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua, usaha-usaha percepatan yang kita lakukan, kita mendatangkan alat
pelindung diri yaitu APD. Yang pertama dari Kementerian Kesehatan ini sudah datang, sudah tiba di Sumatera Utara kemarin sebanyak 350. Ya. Kemudian bantuan pemerintah pusat, bantuan Bapak Presiden akan tiba malam ini 2.000 pack, 2.000 pakaian APD. Kemudian bantuan BNPB juga khusus kepada Sumatera Utara ini akan ada 500. Kita harapkan besok pagi juga sudah dikirimkan ke Medan. Nah, saat ini juga sedang dalam perjalanan dari Surakarta. Kita juga gugus tugas mendatangkan 4.000 OPD. Jadi persisnya pemirsa sekalian, kita akan mendapatkan lebih kurang 7.000 APD. Ini terus menerus nanti akan bertambah. Nah, di samping datang itu juga kita mendapatkan bantuan Bapak Presiden yaitu rapid test untuk massal sebanyak 3.600. Petunjuk Bapak Presiden tadi pagi dalam video conference kepada semua gubernur dan pejabat menteri, kita akan mendapatkan 3.600 rapid test yang akan kita segera dapatkan. Pemirsa sekalian, pemerintah juga, termasuk pemerintah provinsi, sangat memahami sekali dampak daripada COVID-19 ini. Tentunya Bapak Presiden dan pemerintah provinsi sudah memikirkan dan akan melaksanakan bagaimana penanganan dampak ekonomi dan sosial. Yang paling berdampak itu secara ekonomi adalah para unit-unit koperasi kecil dan menengah. Ini harus kita sikapi. Kemudian pedagang-pedagang asongan, ya, ojek online, warung-warung Tegal, kemudian juga tukang becak, supir angkot, supir taksi, pedagang asongan, kedai kopi dan sebagainya. Ini sudah menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah akan memberikan semacam insentif kepada para masyarakat yang terdampak ekonomi dan sosialnya. Ini yang harus kita lakukan secara cepat. Nah, untuk menangani daripada dampak ekonomi dan sosial ini, pemerintah sedang menyiapkan namanya program jaring pengaman sosial atau social safety net. Ini kita pastikan ya dampak daripada virus ini karena banyak lokasi-lokasi yang kita tutup untuk sementara. Sehingga aktivitas ekonomi ini menjadi sementara waktu ini diturunkan. Tapi untuk pusat-pusat ekonomi yang memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat itu masih tetap buka dalam skala kecil. Misalkan kita menghindari keramaian untuk makan di restoran. Jadi masih bisa dipesan pakai drive-thru atau pesanan melalui ojek dan sebagainya. Tapi jangan lagi ada makan secara tidak melakukan social distancing. Ya, jaga jarak aman minimal 1 meter. Nah, kemudian program lain juga yang kita lakukan adalah saat ini terhadap pasien-pasien yang ODP tadi 1.391 secara kumulatif ini dilakukan tracing, ya. Kita memantau tracing oleh Dinas Kesehatan Provinsi kepada semua pasien-pasien ini, ya. 1.391. Nah, kami gugus tugas ini memohon sekali kepada masyarakat ataupun pasien-pasien yang sudah di 1.391 ODP ini, mohon kerjasamanya. Ya, sekali lagi saya sampaikan, mohon kerjasamanya untuk tetap menjadi pantauan daripada tim Dinas Kesehatan, memberikan data-data. Karena kalau Anda tidak memberikan data ini, maka ini dampak penularannya tidak seperti kita duga. Ini akan menyebar lebih cepat. Jadi kami mohon sekali kepada warga masyarakat yang sudah terdata 1.391 orang dalam pemantauan, supaya virus ini bisa kita putus. Jadi lakukanlah social distancing, ya.
disampaikan kepada keluarga masing-masing. Nah, kemudian bagi masyarakat yang merasa ada gejala-gejala atau kriteria-kriteria batuk, pilek, panas badan mungkin di atas 36,5 derajat atau mungkin leher Anda sakit, segera lakukan pemeriksaan di pelayanan kesehatan terdekat. Bisa puskesmas, bisa rumah sakit, ataupun pelayanan-pelayanan kesehatan lainnya. Nah, tentunya ini kami ingin juga tidak hanya melakukan tracing kepada dokter dan para medis yang saat ini sedang bekerja dan yang nantinya akan kita mobilisasi ke rumah-rumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan. Ini kita pastikan dokter-dokter ini memakai atau menggunakan APD. Kita tidak akan memfungsikan rumah sakit rujukan cadangan kita kalau kelengkapan APD, alat pelindung diri daripada tenaga medis ini tersedia. Ya, itu akan kita pastikan. Kalau sudah tersedia, ini akan kita gerakkan dan akan mengaktifkan rumah sakit rujukan yang sudah kita persiapkan tadi ini. Pemirsa sekalian, yang ingin kami sampaikan juga pada kesempatan ini berbagai himbauan. Sekali lagi, kami meminta atas nama pemerintah provinsi, Gubernur Sumatera Utara telah menetapkan, telah mengeluarkan surat edaran untuk menutup sementara semua aktivitas. Yang pertama, aktivitas industri pariwisata. Misalkan bioskop, kemudian klub-klub malam, mall, karaoke, diskotik, geria pijat, bola sodok, dan sebagainya. Untuk ini kami memohon kerjasama kepada pemilik-pemilik industri pariwisata. Tim gugus tugas yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, dan lain-lain akan melakukan pemantauan di lapangan. Jadi kami mohon sesuai dengan perintah Bapak Presiden, berdiamlah diri dulu, self isolation, berdiam di rumah dulu, jangan keluar kecuali memang yang sangat mendesak sekali untuk kebutuhan pribadi atau keluarga. Jadi ini perintah Bapak Presiden, tolong di rumah saja dulu sementara, kemudian aktivitas-aktivitas tadi tolong dulu ditutup sementara, kecuali mungkin aktivitas rumah makan atau ekonomi lainnya yang memang itu dibutuhkan masyarakat setiap saat. Nah, kemudian dari surat edaran gubernur ini kita minta para bupati, para wali kota se-Sumut ini untuk melakukan hal yang sama, untuk bisa melakukan penindakan atau sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama dilakukannya penutupan sementara. Ini saya mohon kerjasama kepada Bupati Wali Kota, termasuk juga komunitas-komunitas sosial lainnya, komunitas-komunitas ekonomi lainnya, yang kita harapkan nanti ini kita sabar, ya minimal 14 hari kita melakukan dulu isolasi diri di rumah. Pemirsa sekalian, kemudian kami juga akan melakukan bagi masyarakat ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ya lakukan makanan yang memang bergizi sesuai dengan anjuran dokter segala macam. Lakukan juga cuci tangan dengan sabun, ya cuci tangan dengan sabun. Ini tolong juga disiapkan di masing-masing rumah. Nah, kemudian pemirsa sekalian, kita juga mengharapkan teman-teman di tingkat mulai lingkungan, di dusun, di pedesaan, di kecamatan, di kabupaten, sampai dengan tingkat provinsi. Mari sama-sama kita saling mengawasi, saling mengingatkan. Karena virus ini tidak tahu, tidak nampak wujudnya. Tapi dia nyata, ada, berpengaruh kepada kesehatan manusia. Nah, tentunya ini kami harapkan dari gugus tugas COVID-19, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan termasuk teman-teman gugus tugas di kabupaten kota, agar ini juga melakukan hal yang sama. Kami mohon kepada mitra kami, Badan Penanggulangan Bencana daerah kabupaten kota juga melakukan hal sama. Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, dengan OPD lainnya,
kelompok-kelompok masyarakat, dan sebagainya. Nah, tentunya kepada Bupati Wali Kota, termasuk juga tingkat provinsi, berdasarkan surat edaran Bapak Menteri Dalam Negeri juga melakukan refocusing dan realokasi anggaran. Lakukan refocusing dan relokasi anggaran secepatnya sesuai surat edaran Mendagri. Dan kegiatan ini diarahkan semua kepada kegiatan untuk COVID-19. Ini kami mohon segera cepat dilakukan pergeseran dengan tetap memperhatikan pedoman yang sudah disiapkan oleh surat edaran Menteri Dalam Negeri. Termasuk juga kehadiran-kehadiran ASN, kehadiran-kehadiran karyawan swasta di berbagai tingkat pekerjaan. Ini sudah dibatasi tingkat kehadiran. Kalau bisa bekerja secara online, ya, dengan menggunakan media online. Ini yang kita harapkan. Jadi, nah khususnya kepada teman-teman ASN sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri juga, tolong agar tidak melakukan perjalanan dinas dulu, ya, ke dalam atau keluar kota. Dikurangi dulu nih, atau bisa ditiadakan dulu. Kita fokus dulu terhadap pelayanan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan. Pemirsa sekalian, terakhir ingin kami sampaikan, kita lawan COVID-19 secara bersama. Jaga diri kita masing-masing, jaga keluarga Anda masing-masing. Itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Nah, tentunya kita berharap wabah penyakit atau menular ini dapat segera musnah dari negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya Provinsi Sumatera Utara. Demikian pemirsa, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.